Jadi buat sobat semua yang di luar di sana yang dalam hal ini belum ya ataupun masih bingung memasarkan produk lele kalian, ya bisa menggunakan cara-cara tadi. Oke, kita akan tunjukkan berikut hasil olahan dari petani Magma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Magma dimanapun anda berada. Kembali lagi di Petani Magma ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai stigma profesi petani, bahwa kita sebagai petani modern ataupun petani milenial harus punya inovasi untuk bisa mengedepankan produk-produk hasil tani kita ya, memasarkan produk-produk hasil tani kita menjadi yang terbaik ya, menjadi yang terdepan di Indonesia tentunya. Oke, tentu videonya setelah yang satu ini. Oke. Petani, petani, petani rakyat, petani Magma. Oke, sobat Magma ya, seperti halnya kita sudah bahas ya di video sebelumnya, bahwa kita di sini Petani Magma juga sebagai petani modern ataupun petani milenial untuk Indonesia, dan langkah apa sih yang kita lakukan ya untuk melakukan inovasi, terutama untuk bisa memasarkan produk-produk hasil tani kita ya. Sebagai contoh ya, karena kita Petani Magma sebagai peternak lele, maka kita akan bongkar ya apa sih yang harus kita lakukan gitu loh untuk bisa memasarkan produk-produk hasil panen kita nih di ikan lele. Jadi ada dua ya kalau yang bisa saya berikan untuk pemasaran kita di hasil panen ikan lele. Yang pertama itu adalah kita menjual produk mentahan. Produk mentahan sendiri kita biasanya sudah banyak ya yang dilakukan, bisa kita terutama dari pembesaran ya, bisa kita melempar ke tengkulak ataupun pengepul ya, itu juga salah satu cara. Cuman itu sebenarnya kalau menurut kita ya, itu masih langkah yang dilakukan sebagai petani yang tradisional. Artinya petani tradisional biasanya sudah ada ya pembeli ya, udah ada konsumen ataupun pengepul yang memang sudah siap gitu loh untuk membeli hasil panen dari ikan kita. Sebenarnya itu tidak salah dan keuntungan juga pasti ada. Apalagi tapi kita menyarankan harga kita sebagai petani milenial atau petani modern adalah bagaimana kita mengkalkulasi, jangan sampai kita rugi ya atas cost yang kita hitung dari awal kita buat ya kan sampai panen. Nah ini yang kita harus tekankan kepada mungkin masih melakukan langkah seperti ini ya. Jadi jangan sampai kita ditekan harganya oleh pengepul. Mungkin kalau sekarang sudah ada perkumpulan ataupun paguyuban ataupun grup ya di Facebook ya kan, untuk masalah komunitas ikan lele ya, peternak ikan lele. Jadi bisa di situ sharing ya, artinya sesama yang sudah senior atau yang sudah lama beternak lele dan bagaimana dia bisa memasarkan dengan harga tinggi. Nah mungkin kalau pengepul juga sendiri sekarang sudah mengerti gitu loh, bahwa kita pemuda Indonesia sudah banyak yang terjun ya di petani lele ataupun peternak lele, dan bisa meningkatkan hasil penjualan kita kepada pengepul ataupun kepada tengkulak ya. Yaitu tadi, kita jangan sampai mau ditekan, intinya itu ya, untuk kalau kita mau lempar mentahan ke pengepul. Nah langkah selanjutnya sebagai petani milenial harus berinovasi, bisa lebih daripada kita menjual hanya ke pengepul ya, ataupun ke tengkulak. Jadi langkah selanjutnya kita bisa menjual ke pedagang ya, entah pedagang celele ataupun pedagang pasar ataupun ke warung-warung ya, kalau misalkan di desa ataupun ke pompres. Nah itu yang kita bisa berikan ya. Pemasaran ini sebenarnya cukup efektif, bahkan nilai jualnya lebih tinggi daripada kita mungkin ke pengepul ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mendapatkan peningkatan dalam hasil penjualan, dan juga kita tidak boncos ya, tidak rugi dalam proses kita beternak ataupun kita bertani ya. Jadi kita bisa terus ya berputar siklus, membuat siklus panen, siklus usaha ya kan. Nah itu yang kita sarankan untuk di langkah yang kedua untuk petani milenial ataupun modern. Oke, langkah yang ketiga, kita bisa
sebagai penengah, ataupun memang kita bisa sebagai penadah juga dari ikan lele, dari para mitra kita. Tapi tentu di sini kalau kita jadi penadah ataupun pengumpul ya, artinya tapi tetap kita petani gitu, petani lele, tapi kita mengumpulkan hasil panen dari para mitra kita. Kalau kita bermitra ya, artinya di sini memang harus, yang utama adalah syaratnya harus bermitra, banyak mitra yang kita bisa dapat mungkin dari grup-grup tadi ya, grup-grup ataupun perkumpulan ataupun paguyuban. Nah itu bisa kita bisa sebagai pengepul ya, tapi juga sebagai petani. Tapi kita juga harus punya sudah lemparan ya, ataupun pemasaran sendiri ya, yang lebih tinggi tentunya. Artinya kita juga menghargai petani. Ya kembali lagi ke langkah tadi yang sebelumnya, kalau kita ke pengepul kita nggak boleh ditekan, berarti kan di langkah ini adalah kita sebagai pengepul yang memang menghargai petani. Nah itu yang bisa kita lakukan ya untuk produk olahan mentah. Jadi kita bisa melemparnya dengan harga yang lebih tinggi tentunya. Ya mungkin kita ke warung makan gitu memang sudah punya kerjasama MOU dan kita bisa sebagai pengepul. Nah tapi tentu saya menyarankan jadilah pengepul yang baik, jadilah penadah yang baik, artinya tidak menekan para petani ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua dalam hal ini untuk pemasaran produk olahan. Nah, produk olahan ini sebenarnya adalah inovasi ya dari mungkin sudah lama, ini sudah lama, dan kita pun ya hanya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Dan teman-teman juga bisa lakukan itu, sobat semua bisa semua lakukan itu ya. Jadi kita bisa buat seperti halnya lele bumbu kuning ya. Nah itu banyak tuh di pasaran sudah tuh sobat ya. Jadi ada yang macam-macam variannya ya. Jadi ada yang nugget ya, ada yang juga tercipta fillet ya. Fillet juga ada fillet crispy ya. Nah itu produk olahan dari lele yang kita bisa jual langsung ke konsumen ya, atau kita bisa jadi olahan frozen food ya. Dan ini adalah salah satu yang petani magma lakukan, yang kita lakukan, dan kita harus produktif gitu loh, harus aktif juga untuk bisa memasarkan produk ini. Karena kalau kita tidak aktif dan produktif, maka jangan sebut Anda petani milenial. Kenapa? Karena petani milenial itu harus memiliki inovasi ke depan, harus bisa membuat sebuah produk yang baik ya untuk Indonesia, dan juga membuat produk yang praktis. Nah, seperti halnya frozen food ya. Nah, kita ada produk frozen food yang kita akan tunjukkan kepada sobat semua. Jadi kita punya ada produk olahan yang nama loreng magma, dan ini sebagai contoh bahwa kita petani milenial kita bisa gitu loh. Jadi buat sobat semua yang di luar di sana yang dalam hal ini belum ya, ataupun masih bingung memasarkan produk lele kalian ya, bisa menggunakan cara-cara tadi. Di sini saya nggak akan mengurai satu demi satu untuk cara pemasarannya. Kenapa? Karena udah kita buka juga di video kita sebelumnya ya kan, bahwa ada beberapa cara pemasaran kita gitu loh ya. Dan termasuk tadi sudah saya sebutkan juga gitu. Jadi otomatis sobat semua nanti harus bisa aktif sendiri, harus cari tahu sendiri melalui grup ataupun melalui ini. Yang penting koneksi ya, koneksi untuk bisa kita memasarkan produk olahan kita. Oke, kita akan tunjukkan berikut hasil olahan dari petani magma. Oke, ya ini adalah salah satu produk olahan kita, yaitu lele bumbu siap goreng atau lele bumbu kuning. Nah, loreng ya, lele olah goreng kita yang isi 8 kita dalam satu pack sudah berhasil buat, dan ini adalah salah satu packaging kita. Nah, ini kalian nih sobat semua yang mungkin dalam hal ini usaha lele yang pengen mencoba berinovasi harus berani ya. Maka kita juga jual ini langsung bisa ke konsumen ya. Dan ada beberapa lagi nih bisa kalian lihat. Nah, ini adalah fillet crispy ya. Jadi sini udah ada free tepung ya. Semua jadi olahan ini memang industri rumahan atau home industry ya. Jadi ya tentulah kita sebagai petani juga tidak mungkin langsung bisa membuat sebuah pabrikan ya. Tentu kita juga dari tempat kita sendiri dulu, baru kita bisa nanti meningkat ya. Nah, ini adalah varian kita yang lain, yaitu nugget lele organik ya. Nah, karena kita memang sistem dari kolam kita ataupun cara ternak kita menggunakan sistem organik ya, jadi kita
memberikan satu keunggulan di mana kita beri nama nugget lele organik ya. Ini yang stick ya, stick ya. Jadi kita juga buat selain ini juga ada kaki naga ya, kaki naga lele organik tuh ya. Seperti ini ya penampakannya. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Magma. Jadi inovasi yang harus kita lakukan sebagai petani milenial bisa kita lakukan dalam bentuk kemasan ataupun packaging ya, terutama untuk memasarkan hasil dari pertanian kita ya. Kalau kita sebagai petani magma adalah sebagai peternak lele, maka kita membuat produk olahan ya, dengan cara berbagai varian yang kita buat agar bisa menarik konsumen ya. Nah, setelah ini saya akan membuat lagi bagaimana cara kita memasarkan melalui digital marketing. Nah, petani milenial juga harus bisa mempelajari hingga ke ranah digital ya. Jadi tidak cuman sebagai kita memasarkan produk ya melalui door to door ataupun langsung ke konsumen langsung gitu, atau orang-orang yang dikenal dulu. Memang betul, secara kita pertama kita harus bisa melakukan itu secara door to door ataupun langsung ke konsumen langsung, tapi kita juga harus bisa berinovasi ya, mengikuti era zaman kita. Artinya kita udah modern, lebih kepada digital ya untuk pemasaran, misalkan melalui Instagram ataupun melalui YouTube ataupun melalui TikTok ya, ataupun melalui Facebook ya. Ada 4 ya sosial media besar yang kita akan bahas nanti ya videonya. Sekali lagi, saat ini petani sudah modern, petani sudah milenial, dan buat kalian sobat semua yang mungkin malu, yang mungkin gengsi ya menjadi petani, hilangkan itu semua, lupakan, hapus dari benak kalian. Mau bagaimana juga, kita dari dulu ya, kita dibantu hidup kita oleh para petani dan nelayan. Sekali lagi, jangan pernah malu jadi petani, maju terus untuk pemudi dan pemuda Indonesia. Mari kita bertani untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mandiri bersama Petani Magma.